wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyid Nur Hidayat dengan NIM 242111098, kelas H2D dari kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul struktur pasar. Baik, langsung saja. Nah, struktur pasar yaitu cara suatu industri atau pasar diorganisasikan berdasarkan karakteristik seperti jumlah perusahaan, jenis produk, tingkat persaingan, kemudahan masuk atau keluar pasar, dan kemampuan perusahaan untuk memengaruhi harga. Struktur pasar menentukan perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan, misalnya penentuan harga dan produksi, serta mempengaruhi efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Selanjutnya yaitu pembagian struktur pasar. Pembagian struktur pasar yaitu ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang homogen atau sama. Ciri-cirinya pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, produk homogen sama persis. Yang ketiga, perusahaan adalah price taker, tidak bisa memengaruhi harga. Yang keempat, bebas masuk dan keluar pasar. Dan yang terakhir, informasi pasar sempurna. Semua pihak tahu harga dan kualitas produk. Contohnya yaitu seperti pasar komoditas pertanian, beras, gandum. Yang kedua yaitu ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik yaitu jenis pasar di mana banyak penjual menawarkan produk yang mirip tetapi tidak sama persis. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik yaitu banyak perusahaan tetapi produk terdiferensiasi, ada perbedaan merek, kemasan, atau kualitas. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki sedikit kekuatan menentukan harga. Dan yang terakhir ada hambatan masuk rendah hingga sedang. Contoh pasar persaingan monopolistik yaitu contohnya restoran, toko pakaian, atau usaha-usaha kecantikan. Yang ketiga yaitu ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli yaitu jenis pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya ada beberapa penjual yang menawarkan produk serupa, sedangkan jumlah pembeli relatif banyak. Contoh pasar oligopoli yaitu didominasi oleh sedikit perusahaan, biasanya itu 2-10 perusahaan. Yang kedua ada produk bisa homogen, misal semen, atau terdiferensiasi, misalnya seperti mobil. Yang ketiga, hambatan masuk tinggi, modal besar, teknologi atau regulasi. Dan yang terakhir yaitu ada perilaku perusahaan saling bergantung, misalnya jika satu perusahaan menurunkan harga, yang lain akan bereaksi. Contohnya yaitu pasar operator telekomunikasi, industri penerbangan, atau produsen smartphone. Yang terakhir ada pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu. Contohnya pasar monopoli yaitu hanya ada ciri-cirinya pasar monopoli yaitu hanya ada satu perusahaan sebagai penjual. Yang kedua, produk unik tanpa substitusi dekat. Yang ketiga, hambatan masuk sangat tinggi, misalnya hak paten, kepemilikan sumber daya, atau regulasi pemerintah. Contohnya pasar monopoli yaitu perusahaan listrik negara PLN di Indonesia atau perusahaan yang memegang hak paten eksklusif. Selanjutnya yaitu ada pasar monopoli.
Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis pasar monopoli. Jenis pasar monopoli ada 3, yaitu monopoli alamiah atau monopoli natural. Monopoli alamiah atau monopoli natural adalah pasar monopoli terbentuk ketika cangkupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja. Karena bisa jadi potensi keuntungan tidak menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik menyediakan barang atau jasa tersebut. Yang kedua yaitu ada monopoli legal berdasarkan hukum, yaitu monopoli berdasarkan hukum merupakan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Yang ketiga yaitu monopoli lokal regional. Monopoli lokal regional yaitu terjadi ketika perniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu. Selanjutnya ada kelebihan pasar monopoli. Yang pertama yaitu perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. Yang kedua, perusahaan monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research dan develop untuk mengembangkan produknya secara luas dengan berbagai jenis serta mutu untuk mendapatkan laba yang tinggi. Dan yang terakhir ada pasar persaingan monopoli bisa menghasilkan inovasi baru yang melindungi undang-undang hak cipta dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar monopoli. Yang pertama yaitu monopoli berkuasa dalam penentuan jumlah produksi yang berdampak pada ketersediaan produk untuk konsumen. Yang kedua yaitu persaingan ini menumbuhkan ketergantungan konsumen karena mereka tidak dapat membeli pada perusahaan yang lain meskipun merasa dirugikan. Dan yang terakhir, persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. Yang selanjutnya yaitu dampak monopoli. Yang pertama yaitu membuat konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih produk. Dan yang kedua, kesenjangan dalam pembagian pendapatan usaha. Dan yang terakhir, menghambat inovasi dan teknologi. Selanjutnya ada pasar duopoli. Pasar duopoli adalah sebuah bentuk pasar di mana dua perusahaan besar atau dominan menguasai mayoritas pasar dalam industri tertentu. Dalam duopoli, kedua perusahaan ini memiliki kekuatan signifikan untuk memengaruhi harga dan menentukan arah persaingan dalam pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar duopoli. Dan yang pertama, pasar duopoli Carnot. Pasar duopoli Carnot yaitu sistem yang dianut pada pasar duopoli Carnot adalah kuantitas akan mampu menentukan persaingan pasar dan dengan demikian akan terjadi persaingan produk. Dan yang kedua yaitu pasar duopoli Bertrand. Pada pasar Bertrand harga adalah faktor penentu pada suatu persaingan, bukan kuantitas pada output tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan pasar duopoli. Yang pertama yaitu persaingan yang sehat. Dengan adanya dua pemain besar, perusahaan cenderung bersaing secara ketat yang mendorong peningkatan kualitas produk dan inovasi. Dan yang kedua yaitu efisiensi produksi, karena perusahaan memiliki pasar yang signifikan. Dan yang terakhir, stabilitas pasar. Dengan sedikit pemain pasar, persaingan harga biasanya tidak ekstrim, sehingga stabilitas harga lebih mudah tercapai dibandingkan dengan pasar kompetitif. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar duopoli. Yang pertama yaitu kecenderungan kolusi.
Salah satu risiko dalam pasar duopoli adalah potensi kedua perusahaan untuk berkolusi atau bekerja sama dalam penetapan harga. Dan yang kedua yaitu kurangnya pilihan untuk konsumen. Hanya ada dua perusahaan besar yang mendominasi pasar sehingga pilihan produk atau layanan yang tersedia bagi konsumen terbatas. Dan yang terakhir yaitu hambatan masuk untuk perusahaan baru. Dengan adanya dua perusahaan dominan, sangat sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing dalam pasar yang signifikan. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli, adalah tempat jual beli yang terdiri dari beberapa macam jenis perusahaan, sehingga perilaku dari salah satu perusahaan cenderung akan berpengaruh secara drastis terhadap pengusaha yang lain yang ikut di dalamnya. Selanjutnya jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pure oligopoli, oligopoli murni. Oligopoli murni yaitu oligopoli murni adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan bersifat identik atau sama. Misalnya itu seperti semen, air mineral, rokok. Yang kedua yaitu differentiated oligopoli, yaitu oligopoli yang terdiferensiasi, adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikan bersifat homogen antara satu sama lain, namun dapat dibedakan seperti sabun, sepeda motor, dan laptop. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu harga yang stabil memberikan keuntungan bagi pembeli dan ekonomi memudahkan anggaran belanja. Yang kedua, adanya inovasi baru dalam produk dan riset untuk memperoleh keuntungan yang lebih berlipat ganda. Yang terakhir, pembeli diuntungkan dengan banyaknya pilihan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, sulitnya untuk mewujudkan pendapatan secara merata. Yang kedua, terjadi eksploitasi yang berkelanjutan dalam kegiatan jual beli. Dan yang terakhir, dapat terjadi pemborosan sumber bahan ekonomi karena terus-menerus digunakan. Selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik yaitu pasar persaingan yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar monopolistik yaitu yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Dan yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Dan yang terakhir, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Selanjutnya yaitu ada kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Dan yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni yaitu pasar yang di dalamnya terdapat satu konsumen atau satu pelaku usaha, biasanya merupakan yang menjadi pembeli tunggal dan menguasai pasar komoditas. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar monopsoni. Yang pertama yaitu kualitas dan mutu barang atau hasil produksi terjamin. Yang kedua, kreativitas atau inovasi para penjual akan terasah. Dan yang ketiga, penentuan harga lebih murah. Dan yang keempat, penjual lebih mudah menemukan konsumen atau pembeli. Dan yang terakhir, alur penjualan lebih mudah diatur. Selanjutnya yaitu kekurangan pasar monopsoni.
Yang pertama, pembeli sering melakukan perbuatan yang semena-mena. Yang kedua, aspirasi penjual tidak pernah didengar. Dan yang terakhir, masalah ekonomi hanya ditanggung penjual. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna adalah pasar atau industri yang dicirikan oleh perusahaan kecil yang banyak jumlahnya dan membuat produk yang sama. Selanjutnya yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna bisa memaksimumkan efisiensinya, dan yang kedua, kebebasan bertindak dan memilih. Selanjutnya, kekurangan pasar sempurna. Yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua, persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pilihan konsumen. Dan yang terakhir, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan, struktur pasar adalah cara suatu industri atau pasar diorganisasikan berdasarkan karakteristik seperti jumlah perusahaan, jenis produk, tingkat persaingan, kemudahan masuk atau keluar pasar, dan kemampuan perusahaan untuk memengaruhi harga. Struktur pasar menentukan perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan, misalnya penentuan harga dan produksi, serta memengaruhi efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Memahami struktur pasar sangat penting untuk menganalisa perilaku perusahaan, mengevaluasi efisiensi pasar, dan merumuskan kebijakan pemerintah terkait persaingan regulasi pasar.